Ini saya perlihatkan lebih jelas teman-teman. Ini sudah hancur. Seperti ini. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugis Petani Luhut Timur, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu menjalankan aktivitasnya. Dan kita berbahas tentang porang, sebagaimana porang yang berjamur. Sebagaimana porang yang berjamur. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan like dan share dan lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan video baru. Dan oke, sahabat Lugis Petani Luhut Timur, kita bahas tentang porang yang berjamur, karena porang yang berjamur banyak yang tidak mengetahui bahwa apa penyebabnya porang bisa berjamur. Dan saya jelaskan tentang porang yang berjamur, karena banyak yang ini merasa hebat untuk mengkasih hidup porang, tetapi kita perlu memahami porang bahwa seketika bibi itu mudah dan memang bisa tumbuh, tapi jangan merasa gembira bahwa porang saya bisa hidup, tapi kita lihat nanti sebagaimana besarnya. Dan saya buktikan sebagaimana porang yang kami perlihatkan, bahwa kalau memang bibi yang bukan berkualitas bisa tumbuh, tetapi ada yang tidak ketahui bahwa ini penyakit yang membahayakan adalah jamur. Jadi kalau untuk saya sarankan untuk sahabat, sebagaimana kami pernah bahas, bibi yang berkualitas, seketika membeli bibi mending kita karantina dulu. Seketika ada modelnya, nanti saya perlihatkan seperti ini bibi, sebagaimana bibi yang tidak berkualitas yang ditanam. Karena bibi sekarang sahabat, kalau bibi yang sudah tua, walaupun kena jamur seketika disemprot dengan obatnya akan sembuh. Tetapi kalau tidak berkualitas, memang bibi itu mudah tetapi dipaksakan untuk tumbuh, bisa lolos untuk hidup, tetapi nanti besarnya kita dilihat bagaimana produksi untuk pertumbuhannya. Dan saya perlihatkan, kebetulan saya sudah uji coba semua. Dan yang tua, kebetulan yang tua ada yang kena jamur juga, tetapi alhamdulillah sudah sembuh. Sebagaimana video yang terlewat yang kami sudah bahas itu, dan kami perlihatkan sebagaimana jamur yang menyerang untuk porang, seperti batangnya. Kalau batang itu kita lihat teman, bagaimana porang yang terkena jamur. Oke, ini sahabat, porang saya terkena jamur, tapi dia sebagaimana saya perlihatkan waktu hari semprotan, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Dan ini kena jamur, ini sudah tembus batang, tembus tangan saya, terkena jamur, tapi alhamdulillah sudah sembuh, bahkan sudah besar katanya. Dan kita lihat yang umbi yang bahaya di teman-teman, memang bisa tumbuh, ini. Ini kita lihat tumbuh sahabat. Tapi jangan merasa gembira bahwa sudah tumbuh. Kita lihat di bawahnya sebagaimana ini sahabat. Ini sudah hancur. Ini ya, seperti itu. Jadi
terkecuali kalau cepat nanti pengisian umbi di sini, berarti dia bisa selamat ini batang. Terkecuali kalau dia belum besar ini ke atas dan belum bertunas kedua, maka ini hancur ini, maka tidak bisa selamat. Ini tidak bisa diambil hasilnya, otomatis akan hancur. Seperti saya perlihatkan yang satunya teman-teman, lebih jelas yang besarnya. Kalau ini baru tumbuh. Jadi umbi yang muda saya uji coba semua sahabat, karena banyak yang positifkan bahwa bisa tumbuh. Tapi iya bisa tumbuh, tapi apakah menjamin bisa diambil hasilnya? Cuma sahabat, apa yang kami tahu itu pun kami bagikan untuk sahabat, baik pun baiknya jeleknya tergantung dari teman-teman yang menilai. Oke, ini teman-teman, ini kita lihat ini kayak gali dulu saat ini saya perlihatkan lebih jelas teman-teman. Ini sudah hancur seperti ini, kita gali ya, ini seperti ini umbi yang pertama. Bahkan dia sampai di sini menyerap masuk busuk, bahkan sampai ke atas teman-teman. Karena batang yang pertama tadi ini sudah mati, dan ini tunas baru tetap tidak bisa, dan saya berusaha untuk menyelamatkan ini. Saya mau uji coba potong lagi nih, potong, mudah-mudahan bisa tumbuh nanti. Dan ini bekas umbinya yang lalu teman-teman. Ini jadi saya sarankan untuk sahabat mau menanam, jangan asal-asalan bibit. Jangankan saja bagus bibit, belum tentu kita berhasil, apalagi kalau bibit yang tidak berkualitas sahabatku. Jadi itulah bahayanya kita petani, yang petani porang itu jamur seketika kita mau asal-asalan bibit. Ini saya uji coba semua, sebagaimana sahabat memberikan saran saya uji coba semua. Dan insya Allah saya uji coba juga yang di patah daun ranting ditanam bisa menghasilkan umbi. Insya Allah satu saat akan saya posting juga itu semua, karena kasihan petani seketika kita memberikan ilmu tidak sesuai dengan harapannya. Untuk saran saya, kalau mau untuk menanam porang sahabat, mending cari bibit yang berkualitas, yang sudah karantina atau karantina sendiri. Jangan asal-asalan. Kasihan para sahabat seketika menanam 100% hanya berhasil 3%. Tenaga bukan main-main, dan waktu juga. Ini kalau seperti ini sahabat, itu bukan penyakit, itu padat tanahnya di bawah. Saya perlihatkan sahabat, ini padat tanahnya. Dan padat dan dalam itu. Jadi saya sarankan untuk itu bagus dia ya. Ini kalau dalam begini seperti ini jadinya, kalau dalam ya, dia membesar semua akarnya begini dalam. Jadi kalau mau tanam agak dangkal-dangkal sahabatku, seperti itu. Jadi banyak yang mengeluh kenapa berjamur, dan saya sarankan untuk sahabat cari solusi ilmunya, gali umbinya.
Jangan langsung bertanya dulu, gali umbinya, kita memahami umbi itu. Dan pada waktu kita tanam, umbi apa? Apakah yang sudah dikarantina? Kalau yang dikarantina, sepengetahuan saya, yang tumbuh itu belum ada yang terkena jamur. Tapi yang tidak dikarantina itu tidak semuanya umbi, bahwa kita memahami bahwa memang hasil dari dorman, tapi apakah mencapai waktu itu. Pada waktu dorman kemungkinan hanya 5 bulan. Nah, dorman 4 bulan dorman tidak diketahui bahwa ditanam kembali, maka itulah menjadi umbi yang mudah. Jadi sahabatku, sahabat logis petani Lu Timur, jadi kalau setidaknya ada yang terkena jamur, dan marilah kita memahami sama-sama dan kita gali tanahnya seperti tadi, kita bisa memahami dan pahami waktu hari kita tanam umbi apa dan kondisi bagaimana bibit yang kita tanam. Karena bibit yang tidak dikarantina itu tidak memahami bahwa apakah muda atau tua, dan terkadang juga dipaksakan hidup itu umbi, maka seperti itu jadinya. Jadi banyak sebenarnya saya bisa bahas, tapi yang saya bahas hanya untuk bisa memberikan contoh untuk para sahabat yang walaupun tumbuh, sebenarnya saya bisa semua, walaupun mudah saya kasih tumbuh, tetapi yang efek sampingnya saya takutkan memberikan contoh untuk sahabat, karena nanti tumbuh sepertiga seperti itu jadinya, maka sahabat yang rugi, bukan saya. Jadi saya berikan contoh untuk sahabat yang sesuai dengan kondisi kami, yang bisa memberikan ilmu sahabat-sahabat petani porang. Jadi seperti itu umbi yang mudah, karena kebetulan pernah saya bahas juga, seketika ada umbi yang benjol-benjol di pinggirnya kayak berair, itu jangan dulu tanam sebelum meletus, itu jangan dulu, simpan itu umbi. Sahabatku, itu umbi itu seperti itu masih mau perkembangannya, tapi masih waktunya masih langsung dorman, maka seperti itu jadinya. Jadi sahabat logis petani Lu Timur, telitilah melihat bibit, jangan langsung tanam seketika memang melihat bibit, karena bibit yang fatal, yang membahayakan, yang ada benjol-benjol di pinggirnya kayak berair, otomatis saya jamin 100% Anda kalau seketika tidak berjamur, seketika tumbuh nanti itu, karena dia umbinya itu masih muda. Seperti itu jadinya, seketika ditanam nanti akan meletus itu benjol-benjolnya, karena dia itu masih muda, dagingnya di dalam masih muda, di tengahnya keras. Nah, seketika nanti mencapai umbi itu di dalamnya keras, maka baru stabil umbinya. Tetapi untuk apa perstabilan, seketika sudah tumbuh, maka itu nanti menjadi akan jamur seketika meletus itu. Jadi kita bisa memahami seperti tadi kami perlihatkan videonya, dan itulah umbi yang muda, tidak mencapai dorman, diambil bibit. Dan memang saya pernah bahas juga para sahabat melalui WA, dan itu saya jelaskan dan saya perlihatkan buktinya seperti itu. Jadi sahabat logis petani Lu Timur, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya para petani porang, dan seketika ada manfaatnya video ini, jangan lupa like dan komen dan subscribe dan like dan lonceng notifikasinya, biar sahabat tidak ketinggalan video yang terbaru. Dan saya berterima kasih yang selalu mendukung channel ini, dan mudah-mudahan kami selalu semangat untuk berkarya. Salam petani porang, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.